Salam jumpa lagi dengan Dion Market. Kali ini kita akan coba modifikasi power baterai untuk mobil apa ini namanya. Kita anggap mirip Ferrari aja ya. Langsung aja sedikit saya ulas tentang perangkat mobil RC drift. Basicnya drift. Nah, mobil ini menggunakan baterai 9,6 volt. Berhubung pemiliknya suka usil, jadi nggak puas dengan daya yang dikeluarkan baterai bawaan yang hanya mampu bermain sekitar 5 menit. Untuk itu kita coba memodifikasi baterai. Kita menggunakan baterai bekas. Kita coba buka tempat baterai. Nah, tampak begitu berantakan. Di sini terlihat soket asli bawaan untuk RC Quick Drive. Kemudian ini saya tambahkan soket tambahan. Bagaimana cara menambahkan soket untuk baterai alternatif? Nah, kita coba lepas. Ini. Nah, soket ini bisa menggunakan soket apa aja. Yang penting ada 3 kabel, 3 konektor. Nah, ini masih menggunakan frekuensi 27 MHz. Langsung saja. Nah, di sini tampak saklar. Coba kita balik. Ini saklar. Ini merupakan kabel untuk power. Intinya adalah min. Dan ini ada 2, yang ini kabel asli. Kemudian yang berwarna abu-abu adalah kabel tambahan. Intinya dalam penyambungan kabel abu-abu dan hitam menjadi satu. Kita solder menjadi satu. Dan kemudian kabel sambungannya adalah ini, warna oranye dan biru. Biru ini untuk low voltage. Ini kabel tambahan, dan ini juga kabel tambahan untuk high voltage. Ini kabel bawaan ke soket. Nah, kita balik. Jadi ada 3 kabel, biru, oranye, dan ungu untuk kabel tambahan. Nah, di sini terlihat kabelnya warna biru, oranye, dan ungu. Nah, kemudian untuk penyambungan pada kabel pada baterai kita dapat menggunakan baterai apa saja, baik itu yang ukuran A2, dan ini baterai Panasonic 2CR5. Ini untuk ampernya atau dayanya cukup lumayan, bisa mencapai
20 menit untuk permainan standar. Nah, ini berhubung saya hanya punya baterai ini, kita modif seperti ini. Kabel ground ini kita jumper ke kutub negatif, sementara kabel hijau ini untuk warna biru ini groundnya ke abu-abu, karena saya juga hanya menggunakan kabel seadanya. Jadi di sini adalah ground, abu-abu ground. Ini ketemu sama kabel hitam, harusnya hitam semua ya. Kabel, saya ulangi, kabel abu-abu dengan kabel hitam itu sama, satu jalur. Kemudian kabel warna hijau kita tempatkan di sini biar jelas. Kabel warna hijau dari kutub positif 6 volt ini menuju kabel biru untuk LV. Di sini terlihat ada tulisan LV. Kemudian kabel merah ini untuk berapa volt nih, kita hitung dulu. 6 ditambah 3, 9 volt. Kabel merah menjadi 9 volt. 9 volt menuju ke HV. Sini ada tulisan HV, tidak begitu jelas di kamera. HV, high voltage. Di sini kita ukur menggunakan AVO. Kita pakai skala tester 50 volt DC. Nah, kemudian kita ukur. Nah, ini menunjukkan 6 volt. 6 volt. Sementara untuk hitam sama merah, hitam dengan merah menjadi cukup sulit. Untuk kabel hitam dengan merah menjadi 9 volt DC. Nah, ada terdapat perbedaan ya. Kabel hijau dengan hitam 6 volt, kabel hitam dengan merah 9 volt. Arduino-nya nah, kemudian coba kita pasangkan ke mobil. Kita langsung colok. Kita colok seperti ini. Cukup sulit karena satu tangan. Nah, kita colok ini soket asli nih. Sementara ini karena soketnya ada 4 kabel, oranye, hitam, merah dan hijau. Yang oranye kita lepas, tidak kita pakai. Kemudian kita jumper seperti ini. Ini baterai bisa menggunakan baterai apa saja. Baterai A2 pun bisa kita jadikan sebagai baterai alternatif.
dengan cara kita gabung positif negatif seperti ini negatif, ini positif, kita gabung. Nah, jadi seperti ini. Saya kira sudah jelas kutub-kutubnya. Ini sebenarnya baterai yang Panasonic yang putih ini sebenarnya terdiri dari dua macam baterai, 1, 2, karena dia udah dipaket khusus, jadi terlihat satu menjadi satu kesatuan. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, masing-masing 1,5. Yang ini 3 volt, ini 3 volt, 3 volt jadi 6 volt. Ini 1,5 volt, ini 1,5 volt, jadi dua ini menjadi 3 volt. Nah, sama ujungnya min plus, di sini juga gabung, di sini menjadi kutub yang digunakan. Nah, kutub positif kita jumper ke kutub negatif baterai alkalin. Ini baterai semuanya bekas ya, bekas pakai saya rasanya itu. Dan kita coba menghidupkan mobil ini. Nah, terlihat di sini sudah menyala. Remote-nya sebentar, kita ambil remote. Nah, jangan ikut. Ini power booster, kalau dipencet sama tenaganya sebenarnya 2 kali lipat. Karena ini posisinya terbalik, jadi tidak terlihat adanya perbedaan kecepatan roda. Nah, mungkin dari suara bisa dibedakan. Sini tampak tenaganya menjadi 2 kali lipat. Perbedaannya dengan ini. Tampak lebih kencang. Kemudian kita coba untuk menjalankan mobil ini. Kita coba tutup dulu, kita off. Nah, kita coba jalankan. Kita pakai booster, kita mundur lagi, kita coba pakai booster. Saya pencet ini 1, 2, 3,
begitu kencang. Nah, demikian saja. Saya koreksi lagi, mungkin ada yang kurang. Ini positif untuk yang low voltage, artinya 6 volt ya, kita pakai 6 volt. Dan ini HV high voltage kita gunakan 9 volt. Kedua kutub ini langsung menuju baterai, terus kemudian kutub negatifnya kita ambil dari saklar bagian off. Jadi kenapa kita mengambil sisi off? Ketika baterai alternatif kita sambungkan, masih tetap melewati saklar, sehingga tidak langsung memberi power ke rangkaian elektronik di sini. Kita coba, kita off. Nah, maka mobil ARC telah kehilangan power. Kita on. Nah, fungsinya seperti ini. Sekali lagi, seperti yang saya jelaskan tadi, kabel warna ungu dengan hitam menjadi satu. Ungu dan hitam menjadi satu. Sehingga apabila kita menggunakan baterai alternatif, maka yang berfungsi adalah ini, kabel warna abu-abu, warna biru, dan warna oranye. Ketika menggunakan soket asli dari soket bawaan dari mobil ini, yang bekerja adalah kabel warna hitam, kabel warna biru yang terletak di sini. Nah, ini adalah kabel bawaan, sehingga kita tidak merusak dari bawaan mobil ini sendiri. Kita hanya menambahkan 3 buah kabel untuk baterai alternatif. Untuk baterai sendiri, sekali lagi, kita bisa menggunakan baterai apa saja yang jelas voltasenya sama. Apabila kelebihan voltase, kemungkinan besar IC ini IC, ada IC di sini, rusak, atau beberapa transistor yang berada di balik PCB ini. Nah, apabila Anda memiliki baterai alkalin bekas A2 tipe A2 itu, maka kebutuhannya menjadi 6 buah baterai, maka baru bisa menjalankan RC ini dengan maksimal. Sekian saja tutorial tip modifikasi power baterai untuk RC drift. Semoga membantu, dan mohon maaf karena videonya sifatnya emergensi dan tidak ada persiapan, dan selamat berkreasi.